deket-deket sama aku. Akhirnya si Wowo ini nggak punya teman sama sekali, dia sendirian. Terus pada suatu waktu itu dia ketemu sama seekor tupai lain. Dia itu nyegat gitu, kayak menghalang-halangi gitu, kayak ngejar-ngejar terus si tupai itu. Nah, terus ditanyain, Wowo itu tanya, kenapa sih yang lain tuh pada nggak mau deket-deket sama aku? Nah, tupai ini jawab, mungkin karena tubuh kamu yang garis-garis dan punya sengatan itu membuat kita takut. Jadi kita ngiranya itu kamu hewan yang berbahaya gitu. Terus setelah itu si Wowo jelasin kalau ternyata sengatannya itu nggak akan kena kalau dia itu nggak mau. Jadi dia itu bisa mengontrol sengatan dia sendiri. Dari situ dia itu mencoba menjelaskan tentang tubuhnya, kenapa kok dia punya sengatan, kok tubuhnya punya garis-garis. Nah, dari sana banyak banget hewan-hewan yang mulai paham, oh ternyata si Wowo itu bukan hewan yang berbahaya. Jadi pada akhirnya dia berani gitu. Nah, dari cerita tersebut Mbak Ayah bisa relate nggak nih? Kalau soal nggak punya teman sih kayaknya nggak gitu ya. Tapi sebetulnya saya juga nggak punya teman dekat gitu. Jadi punyanya kayak teman biasa, kayak teman main, teman belajar gitu di kelas. Soalnya kan murid baru juga, jadi kayak ya cuma kenal aja. Dan untuk dapetin teman dekat itu ya saya bukannya susah, tapi memilih untuk enggak mencari teman dekat. Nah, Mbak Ayah kan memilih buat nggak mencari teman dekat. Kalau boleh tahu alasannya apa? Soalnya tuh dulu pernah ada pas di SMP punya teman gitu ya, tapi mereka berdua itu malah asik sendiri, jadi sayanya ditinggalkan. Itu sih membuat saya nggak mau mencari teman dekat, soalnya nanti dikituin lagi ditinggalkan. Jadi Mbak Ayah ini mikirnya temen yang sekarang itu bakal sama kayak temen yang sebelumnya. Iya sih, saya pikirnya begitu, tapi karena ada takut ditinggalkan itu jadi memilih menjauh dulu. Kalau Mbak Ayah ini takut ditinggalkan jadi nggak punya teman dekat, kalau Mas Cahyo gimana? Kalau aku sebenarnya tentang cerita yang ibu sampaikan tadi, karena ya mungkin teman-teman yang lain yang nggak mau dekat sama aku itu nganggap aku bukan dalam tanda kutip berbahaya ya, cuma ada anggapan tentang aku yang mana kayak ngejelasin kalau aku itu orangnya bodoh amatan. Jadi kayak teman-teman tuh gak usah berlawan kayak itu lah, perspektifku ya, gak usah temenan sama ini, gak usah temenan sama si Cahyo, gitu kan dia orangnya bodoh amatan. Terus kalau dia bilang cerita, kalau apa sih namanya, kalau dia nggak mau ya dia wes ditinggal gitu atau gimana, aku kan juga nggak tahu. Tapi mungkin ya gara-gara itu juga yang membuat aku kekurangan teman. Kan aku juga relate ceritanya sama Ara ataupun Mbak Ayah yang mana kesulitan buat cari teman dekat. Walaupun teman-teman banyak yang kenal aku, tapi kesulitannya buat mencari teman dekat ya karena kebodoh amatan itu. Nah, tadi Mas Cahyo kan bilang kalau Mas Cahyo itu dianggap bodoh amat. Nah, maksudnya itu gimana sih Mas Cahyo? Mungkin ya Bu, kalau dari perspektifku sendiri, karena aku pengen mendapat kenyamanan di diri aku sendiri tanpa kayak ikut campur urusan orang. Jadi ketika kayak ngomongin tentang mental health gitu, kalau kesehatan mental mereka ya udah gitu aja. Jadi urusan teman ya bodo amat urusan
dijauhin itu kan pasti saya itu ya mikir saya ini salah apa ya kok sampai ditinggalin gitu. Nah waktu itu ternyata ya saya mikir cuma nggak sefrekuensi aja sih, jadi mereka berdua ini suka apa tapi saya nggak suka gitu. Jadi ya mereka berdua itu mikirnya nggak asik lah kalau ngobrol sama saya gitu. Kayaknya sih kayak gitu aja. Berarti waktu diabaikan itu Mbak Aya nggak tanya ke mereka, coba cari tahu gitu, apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Belum sih Bu, soalnya takut dicuekin juga atau kayak apa sih langsung ditinggal gitu. Jadi milih buat diem aja, menghargai mereka gitu. Kalau ditinggal ya sudah lah. Terus kalau dari Mbak Ara, ini tadi kan belum bisa bergaul sama teman-teman kelas, apa udah pernah nyoba buat apa ngajak mereka berteman? Ya, Bu. Sebelum coba untuk menjalin komunikasi dengan mereka juga kayak ya saya sudah coba berdekat sama teman-teman juga. Tapi gimana respon dari mereka? Mereka tuh responnya kayak acuh tak acuh gitu, Bu. Kayak gak peduli. Jadi Mbak Ara ini kebingungan atau bagaimana? Merasa nggak mau mencoba atau gimana? Saya udah nyoba, cuman karena responnya itu gak baik ya, jadi saya kayak takut gitu kalau mau so asik gitu kan. Aku kayak gini so asik kali ya, makanya mereka kayak gak mau temenan sama aku gitu. Kan tadi Mas Cahyo sama Mbak Aya itu kayak belum mengkonfirmasi dan cari tahu lebih lanjut. Nah Mbak Ara ini udah coba cari tahu belum? Apa sih penyebabnya kok mereka acuh kayak gitu? Belum sih Bu, soalnya ya itu tadi takut. Oh iya Bu. Sebenarnya tadi sebelum Mbak Ara cerita, Mbak Ara menjawab pertanyaan dari itu, aku kayak ngerasa relate banget sama omongannya Mbak Aya, yang mana kayak apa ya, di antara teman-teman kayak takut nantinya omonganku nggak ada bobotnya atau kayak nggak asik lah ngomong sama teman-teman. Jadi ya hal tersebut yang kayak membuat aku juga jadi orang yang pertama. Oh jadi kalian sama-sama punya ketakutan yang sama ya? Buat apa menunjukkan diri kalian yang sebenarnya? Buat cari tahu pun masih belum berani. Ya. Oke, jadi kesimpulan buat pertemuan kali ini itu Mbak Ara, Mbak Aya, sama Mas Cahyo itu punya masalah yang sama, yaitu kesulitan untuk mencari teman. Nah, karena didasarkan pada sebab yang berbeda. Kalau Mbak Ara ini, karena ini jadi murid baru ya, jadi lingkungan baru, terus jadinya apa ya, sungkan buat apa menawarkan diri untuk berteman. Nah kalau Mbak Ayah, Mbaknya ini kayaknya ada trauma waktu temenan sama temannya sebelumnya, jadi kayak mencegah diri buat terulang lagi. Nah Mas Cahyo, mungkin perspektif dari orang lain itu yang membuat Mas Cahyo itu apa ya, sungkan buat ya mendalami diri sama teman-teman. Nah karena kita udah ngelakuin sesi konseling kelompok tadi, jadi Ibu minta